Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Al-Baihaqi Al-Hafidh, yang kami hormati tim dari Tauhid Audi, yang kami hormati teman-teman panitia, Takmir Masjid Al-Ghazali. Lebih-lebih yang kami hormati adalah bapak-bapak peserta pelatihan manajemen SON. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di malam ini alhamdulillah kita ditakdirkan Allah dapat bertemu, dapat bermuajahah di Masjid Al-Ghazali ini. Pertama tentu dalam rangka silaturahim, yang kedua insya Allah nanti kita akan bersama-sama mengikuti pelatihan manajemen SON. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridhonya. Sholat dan sama keluarga, ya, keluarga Al-Ghazali. Tapi masjid ini sudah disepakati oleh keluarga semuanya, diwakafkan di yayasan yang namanya Majelis Al-Ghazali Yogyakarta. Sehingga walaupun masjid ini dibangun atas nama keluarga, tapi masjid ini adalah diperuntukkan untuk masyarakat umum. Karena itu kami mohon dukungan panjenengan semuanya untuk bisa memakmurkan masjid ini. Nah, salah satu cara biar masjid ini makmur, kita adakanlah pelatihan semacam ini. Dan kami dari Takmir itu sebenarnya sudah punya rencana mau adakan pelatihan imam, ya, karena selama ini menurut pengamatan kami kebanyakan imam-imam yang imami di masjid-masjid ini dulu ilmu tentang keimaman yang memadai. Karena sebenarnya kami tergerak untuk sebabnya untuk melakukan pelatihan imam-imam ini, biar apa, imam-imam yang di masjid itu sedikit banyak itu tahu tentang ilmu keimaman. Dan biayanya murah, setahun cuma 1 juta. Itu hanya untuk kuliahnya. Kalau di sini nggak bayar, hanya untuk makan. Nah, karena itu siapa tahu di antara bapak-bapak ini ya, ada tetangga, ada ponakan, ada anak yang kepingin nyantri. Ini khusus konsentrasinya hanya ilmu fikih toh, ya, kira. Nah, kalau banyak pendaftarnya tentu ada seleksinya. Kita hanya menerima 20 santri. Karena kami merancang beberapa produk speaker dan power yang boleh difungsikan secara maksimal untuk kepentingan masjid, ruang meeting, rumah makan, gedung pertemuan, dan lain-lain. Produk yang kami bangun benar-benar kami pertimbangkan dalam mengatasi permasalahan yang sering muncul saat ini, seperti sound system masjid yang tidak terdengar jelas, ruang meeting yang tidak tercover kebutuhan sound systemnya, dan lain-lain.
hikmah dalam mencukupi dan merancang kebutuhan para suara. Masjid Al-Musola di SFI Purwokerto, kemudian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga sudah menggunakan, meskipun belum di semua ini, beberapa sudah menggunakan tauhid audio. Ada juga di Cafe Ibn Sleman dan tentunya di masjid yang mana kita malam hari tidur di dalamnya itu Masjid Al-Bazar di Yogyakarta. Insya Allah. Mas Bazar, apa yang sebenarnya Anda pikirkan sehingga harus membuat tauhid audio? Sementara saya nyapa dulu ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Mas saya bisa hadir di sini. Tentunya memang untuk kita ngobrol bersama, sharing mengenai sound system masjid. Ini sudah 38 hari lagi kita masuk Ramadan, dan biasanya kalau sudah di bulan Ramadan itu salah satunya yang mungkin kadang menjadi perhatian kita adalah sound system. Apalagi ketika masjid kita itu sudah mulai menghadirkan imam-imam tamu, ya, pembicara tamu atau imam dari luar atau bahkan orang-orang nasional yang akhirnya mereka kadang sensitif sekali mengenai sound system. Tauhid audio ini kita sudah jalan seumuran dengan pesantren kami. Jadi kami itu base-nya itu di BWTK Al-Rasyid di Gumpang Kartosuro. Kemudian ada gudang kami dan sekaligus kantor kami di Jalan Salariah nomor 367 Kartosuro juga. Dan kita tauhid audio itu dulu berangkat dari kegelisahan kami ketika kita itu menjadi user. Mungkin para asatidzah kami ada Ustaz Aziz Ma'arif dan Ustaz Ibarullah dan lain sebagainya, yang ketika kemudian kita dari tim dari masjid ke masjid selalu sering kali ditemukan permasalahan itu adalah mengenai pengeras suara. Dari mulai yang kemudian suaranya tidak terdengar, dari yang mulai kemudian bacaan imamnya tidak terdengar jelas, dari mulai yang ketika kita menggunakan itu berat, bacanya itu berat, baca Fatihah itu akut, yang akhirnya ketika kemudian ada satu ketika kegelisahan kita itu memuncak ketika kita harus imam tarawih 1 juz. Biasanya kan populer ya, sudah sholat tarawih 1 juzan itu kan kalau imamin rasanya terasa. Yang akhirnya sebetulnya memang sound itu membutuhkan perangkat yang memang tepat pilihannya. Akhirnya kemudian kita mikir gimana ya, akhirnya kemudian kita muncul nama-nama produk-produk yang kita anggap itu bisa mengakomodir kebutuhan kita, dari mulai produknya JBL, Bose, Turbo Sound, Nexo dan sejenisnya. Akhirnya kemudian muncul harganya yang tidak murah, tidak mahal, tidak murah, tidak murah. Satu pasarnya speaker cuma kecil itu 16 juta, 20 juta, kan Nexo kemarin berapa mas? 30 juta satu pasar. Kami menganggap itu kayak contoh di Solo itu ada Masjid Siti Aisyah, masjid kota itu speakernya satu pasang dan 84 juta satu pasang. Itu speakernya aja loh Pak. Saya harus ini speaker yang enak. Saya harus mikir. Saya waktu itu kan kebetulan masjid di Al-Rasyid di Mahat kami kan juga lagi baru. Kita ini kalau saya beli barang itu duit sekitar itu ini 20 granit. Saya mikirnya seperti itu. Akhirnya saya dengan Mas Suryadi dan tim R&D yang lain, waktu itu belum ada istilah R&D. Akhirnya kemudian kita mikir, kita riset aja. Kita riset 1 tahun, kita riset mengenai speaker yang kita butuhkan. Jadi di dalam speaker kan ada frekuensi respon yang nanti kita akan bahas di materi tengah. Yang akhirnya singkat cerita kita riset 1 tahun kita riset sesuai dengan kebutuhan kita. Nah inilah yang kemudian kami mengatakan tauhid audio ini memang kita rancang, speaker yang kita buat ini memang kita rancang. Salah satunya adalah untuk mengakomodir frekuensi yang dikeluarkan oleh bacaan Al-Quran. Dari mulai di Al-Quran kan ada bacaan hams, ya. Bagaimana suara S itu, suara kho, sa, ja itu terdengar nyaman dan jelas. Yang akhirnya kemudian jadilah tauhid audio ini yang kemudian ya kita namakan tauhid audio. Dan kemudian
kita niatkan sampai berjalan sampai sekarang ini. Masya Allah. Dan itu terbukti tadi ketika bahkan ketika bicara, apalagi tadi ketika Ustaz Bayi Haki membacakan ayat suci Quran tuh semua makhrajnya terdengar jelas gitu ya, hamesnya apalagi tadi. Ya banyak makhraj yang kemudian harus muncul, itu benar-benar bahasanya antara kita dalam kualitas bacaan mana hubungannya yang seperti apa. Jadi bacaan yang harus terbaca jelas ya jelas, tidak kemudian bacaan jelas jadi bingung atau menghina. Karena ada tuh speaker yang suara seolah-olah itu kabeh dari bass. Sound adalah bass, itu masalah gitu. Masalah ya. Sound harus gitu ya. Nah, maka